Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang MRK. Di video kali ini kita akan membuat internet offline. Opo meneh internet offline. Sebenarnya internet yang teman-teman nikmati sekarang untuk menonton video saya ini adalah konsep yang akan kita buat ini cuman dikembangkan dengan skala yang lebih besar ya Pak ya. Jadi saya akan coba jelaskan sedikit supaya nanti teman-teman bisa memahami apa yang akan kita buat gitu ya. Jadi teman-teman, aslinya internet yang teman-teman gunakan sekarang itu kurang lebih konsepnya seperti ini. Aku juga baru belajar ini. Jadi kalau misalkan saya ini di Jepara katakanlah, ada teman saya di Sampit. Ini yang sebelah sini nih di Sampit nih, katakanlah Bang Sandi TV di Sampit. Saya mau ngirim pesan WA nih dari Jepara ke Sampit. Nah, yang sebenarnya terjadi itu seperti apa? Yang sebenarnya terjadi adalah ketika saya connect ke WiFi, nih saya ngirim pesan WA gitu ya. Router ini nanti dia tersambung kabel ke ISP ya, teman-teman. Kalau misalkan berlangganan WiFi pasti kan ada kabelnya tuh. Nah, itu dia mengalir ke ISP. Nah, di ISP dia akan punya sambungan ke server WhatsApp yang ada di Amerika lewat kabel bawah laut. Kurang lebih konsepnya seperti itu. Jadi nanti datanya akan disampaikan ke server WhatsApp yang ada di Amerika, kemudian dilempar lagi ke Indonesia untuk disampaikan ke ISP yang Bang Sandi TV di sana di Sampit, kemudian dialirkan ke router rumahnya Bang Sandi dan diterima oleh Bang Sandi TV. Itu dulunya konsepnya seperti itu sebelum ada yang namanya Internet Exchange ya Pak ya. Internet Exchange itu adalah tempat berkumpulnya konten-konten lokal gitu. Jadi misalkan ini kan dari Indonesia, ini dari Indonesia. Internet Exchange itu kebanyakan di Jakarta sih kayaknya. Yang dipakai provider-provider besar, nggak tahu ya kalau misalkan di daerah itu ada, tapi kayaknya kurang lebih muaranya ada di Jakarta. Nah, misalkan ini sekarang nih, saya mau ngirim pesan WA nih. Saya kan tersambung ke router ISP. Router ISP saya tersambung ke ISP ya, ke kantor mereka, ke gateway mereka. Nah, si ISP ini nanti dia tersambung ke yang namanya Internet Exchange yang ada di Jakarta gitu katakanlah. Dia tersambung ke Internet Exchange. Nah, si ISP-nya Bang Sandi juga yang ada di Sampit, dia punya sambungan ke Internet Exchange juga. Jadi perjalanannya dia tidak langsung ke server WhatsApp yang ada di Amerika. Nah, di Internet Exchange ini bentuknya switch ya. Bentuknya exchange tuh kayak switch gitulah. Si Internet Exchange ini nanti biasanya di sini server-server besar, perusahaan-perusahaan besar seperti WhatsApp, dia punya data center yang terhubung ke Internet Exchange. Jadi nggak perlu ke luar negeri langsung, tetapi datanya bisa tersimpan dan diolah di dalam negeri begitu Pak. Supaya apa? Supaya latensinya jauh lebih kecil, supaya pesannya tetap cepat sampainya. Nah, pada dasarnya konsep komunikasinya ketika kita mengirim pesan ya, itu nanti kita akan mengakses server WhatsApp-nya. Nah, ini yang nanti kita akan buat skala kecilnya. Nah, ini kan skalanya masif nih ya, pakai kabel bawah laut dan macam sebagainya. Kita mau buat skala yang lebih kecil. Nah, ini dia. Kita mau buat internet offline. Jadi internet offline adalah internet yang bisa diakses dengan 0 pulsa dan 0 kuota. Mirip sekali dengan apa yang dikampanyekan salah satu calon presiden yang dulu pernah berkompetisi di pemilu ya. Kurang lebih konsepnya seperti ini Pak. Jadi nanti setiap perangkat akan tersambung ke router ya. Router ini nanti akan dimanajemen oleh gateway dan nanti kita punya server. Server ini yang akan kita isi data-data. Pada basicnya ketika kita mengakses internet, biasanya kita mengakses apa? Paling sosial media, satu. Terus kemudian e-commerce, kemudian hiburan dan lain macam sebagainya lah ya. Nah, nanti kita bisa install itu semua di dalam server kita. Nah, di server kita ini yang nanti akan diakses oleh perangkat-perangkat HP ini Pak. Nah, untuk melakukan instalasi aplikasi-aplikasi atau misalkan kita mau punya sosial media sendiri, itu nanti kita tetap butuh internet. Walaupun nanti pada eksekusinya internet ini nanti kita tidak usah diperlukan ketika software-software ini sudah terinstall ya. Di sini ada berbagai macam, ada misalkan kita mau nyimpen data, biasanya kita akan pakai Google Drive ya. Kemudian di sini ada Nginx ini untuk semacam web server gitu, untuk memunculkan halaman web UI gitu.
dan ada beberapa program yang nanti akan kita install. Ini sebenarnya pengembangan dari CasaOS yang banyak di request oleh teman-teman ya. Alatnya apa saja? Nah, di sini sudah saya siapkan semuanya. Alatnya yang pertama kita butuh yang namanya router gateway. Sebenarnya nggak harus pakai yang seperti saya ini, cuman di sini supaya seru saja dan bisa kita kembangkan lagi lebih kompleks. Di sini saya pakai Mikrotik. Nah, di sini untuk alat-alatnya nanti semua link pembeliannya saya kasih di deskripsi di bawah. Untuk project yang lebih masif dan skala yang lebih besar, saya tidak menyarankan Anda memakai Mikrotik yang seperti yang saya contohkan di video ini, karena speknya ini hanya untuk satu rumah saja. Kira-kira begitulah ini ya. Ini untuk belajar aja Mikrotik ini, spesifikasinya. Mikrotik itu sama kayak HP Pak, ada spek-speknya. Nah, ini spek yang paling entry level. Ini HP Mito lah. Kemudian di sini untuk servernya ya, server yang di sini nih, yang akan kita isi sosial media kita, isi data-data kita, dan semua orang akan mengakses ke server ini. Di sini saya pakai Intel NUC ya. Sebenarnya ini adalah PC Pak, dan tidak cukup ideal untuk kita jadikan server, tapi supaya teman-teman nanti mencontohnya mudah saja dan harganya paling terjangkau, itu ya pakai Intel NUC ini. Sebenarnya ada mini PC yang lain sih, cuman wattnya yang menurut saya cukup kecil ya Intel NUC ini. Yang paling proper teman-teman bisa rakit server seperti ini. Jadi yang seperti saya rakit di Proxmox, teman-teman bisa pakai Intel Xeon. Cuman itu wattnya besar dan biayanya cukup lumayan lah ya. Dan kalau Intel NUC ini dia prosesornya speknya sudah cukup mumpuni lah. Ini quad core, kemudian RAM-nya 4 atau 8, aku kurang ngerti. Port Ethernet-nya ada 1, dia sudah gigabit, dan ada beberapa USB 3.0 dan juga ada port HDMI-nya. Kemudian di sini untuk mentransmisikan Wi-Fi-nya supaya perangkat-perangkat bisa mengakses server ini, nah itu nanti kita akan pakai yang namanya router, dan router yang akan kita pakai adalah Tenda F3 ya. Ini adalah salah satu router yang mungkin sering saya pakai, paling sering sih, dan yang paling gampang konfigurasinya. Sebenarnya saya ngejarnya yang paling gampang konfigurasinya. Untuk performanya ya lumayan lah ya. Ini kalau untuk satu rumah dan untuk project-project kecil. Oh ya, terus kemudian ada beberapa alat opsional seperti flash disk yang kita perlukan. Ada keyboard juga, ada kabel HDMI juga. Nanti teman-teman bisa tambahkan sesuai dengan kebutuhan ya Pak ya. Kurang lebih skemanya akan seperti ini teman-teman. Jadi nanti kita akan konfigurasi Mikrotiknya sebagai gateway ya. Kemudian kita akan install Linux di dalam server kita, yaitu Intel NUC ini. Kemudian nanti untuk mentransmisikan Wi-Fi-nya supaya servernya bisa diakses segala perangkat, kita pakai Tenda F3 seperti ini. Ini sudah ada IP address yang saya contohkan ya Pak ya. Jadi nanti kita akan konfigurasi IP address Mikrotiknya menjadi 88.1, dan di bagian server ini nanti kita akan berikan IP address 88.2. Jadi semuanya satu segmen IP address. Teman-teman bisa lihat 88.3, 88.1, 88.2. Jadi ini lokal saja. Nanti HP yang tersambung ke Tenda F3 akan mendapatkan IP dengan segmen 88 juga. Nah, untuk step-step konfigurasinya pertama, teman-teman, di sini pertama kita konfigurasi dasar Mikrotik dan juga akses pointnya dulu. Baru kemudian install Ubuntu Server, install CasaOS, Nextcloud, Jellyfin, WordPress, dan lain macam sebagainya yang nanti bisa kita gunakan. Nanti saya akan demokan secara detail satu per satu. Pertama kita akan konfigurasi dasar Mikrotiknya dulu ya Pak ya. Oke, untuk konfigurasi dasar Mikrotik sama seperti dengan video sebelumnya. Teman-teman bisa cek di playlist, kemudian Mikrotik. Nah, di sini saya pakai RB941 seperti yang saya sampaikan. Kita akan nyalakan dulu Mikrotiknya dengan menancapkan kabel powernya. Nah, di sini sudah menyala. Kemudian di sini saya punya sumber internet, sebuah sumber internet ya teman-teman. Ini kita butuh sumber internet dulu tetap untuk menginstal aplikasi-aplikasinya nanti. Nah, di sini saya tancapkan ke Ether 1. Sudah tertancap ke Ether 1. Kemudian di sini saya akan tancapkan laptop saya untuk melakukan konfigurasi di Ether nomor 2 ya. Ini di Ether 2 saya tancapkan. Teman-teman bisa lihat. Ini saya masukkan ke laptop ya. Oke, setelah semuanya tertancap seperti ini ya teman-teman,
Kita tinggal konfigurasi dasar mikrotiknya ya. Untuk melakukan konfigurasi dasar mikrotik, teman-teman butuh yang namanya aplikasi Winbox. Ini nanti aplikasinya saya kasih di link deskripsi di bawah. Nah, ini kebetulan sudah saya instalasi di laptop saya run administrator, yes. Seperti ini. Nah, ini masih ada konfigurasi bawaan pabriknya. Di Winbox ini terbaca untuk zoom seperti ini. Teman-teman bisa zoom in seperti ini ya. Nah, ini ada mikrotik yang terbaca RB9412ND. IP address-nya sebagai berikut, MAC address-nya sebagai berikut ya. Teman-teman bisa klik di bagian IP, nanti dia akan muncul IP, bagian MAC address akan muncul MAC address. Bisa dua-duanya ya. Ini kita masukkan dulu passwordnya, ada di bawah router mikrotiknya. Oke, sudah masuk seperti ini dan di sini ada default configuration dari pabriknya ya. Ini kita hapus dulu Pak. Kita tinggal remove. Kita tunggu sampai dia menghapus konfigurasinya kemudian restart. Sebentar aja. Oke, ini dia sudah keluar dan kita tunggu dulu. Cancel boleh. Kita refresh neckboards-nya. Nah, ini kebaca di neckboards, IP address-nya jadi kosong. Ini artinya konfigurasi bawaan pabriknya wis dibuat ya. Kita tinggal klik di bagian Mac-nya, boleh. Loginnya admin, passwordnya kosong kalau sudah seperti ini. Kita connect. Nah, seperti ini. Pertama kita bikin user dulu ya. Caranya di sistem, kemudian users. Nah, kita tambahkan user di sini, biasanya tak tambahi sih. Nanang MRK, sampelnya seperti ini. Kemudian grupnya pilih yang full. Apply, oke. Nah, ini sudah ada Nanang MRK ya. Ini yang admin kita bisa klik, kemudian kita klik X ini untuk mendisable. Jadi dia tidak akan bisa digunakan. Jadi kalau login masuk harus pakai Nanang MRK, Nanang MRK. Contoh new Winbox. Di sini saya klik admin kosong, sudah tidak bisa. Wrong password. Harus pakai Nanang MRK. Untuk step pertama kita akan namai interface-nya dulu atau menamai port-port yang ada di sini sesuai fungsinya. Nah, di sini yang utamanya ada di bagian Ether 1 ya. Masuknya internet kabel warna biru, sudah saya bedakan kabelnya. Ini masuk internetnya warna biru di Ether 1. Jadi saya akan namai Ether 1 sebagai internet. Kita klik interface, kemudian Ethernet 1 kita klik. Di sini kita namai internet seperti ini ya. Kita apply dan oke. Step berikutnya adalah kita mematikan interface yang nggak akan kita pakai. Nah, di sini ada interface yang namanya power line. Kalau di RB941 ya, tergantung mikrotik juga. Anda pakai tipe apa? Kalau di sini RB941 ada yang namanya power line. Power line ini untuk koneksi internet dari listrik begitu. Nah, di sini nggak akan kita pakai, kita disable dengan klik tombol X ya. Nah, kemudian kita akan buat satu grup untuk port Ethernet 234 karena dia yang nanti akan kita fungsikan untuk mendistribusikan internet offline kita ya. Jadi nanti kita bisa mendistribusikan lewat port Ethernet 234. Karena konfigurasinya sama 3 Ethernet tersebut, jadi saya akan membuat yang namanya bridge di mikrotik. Kita tinggal tambahkan, kita namanya aja bridge LAN seperti ini. Kita apply, oke. Nah, ini sudah ada grupnya. Nah, berikutnya kita tinggal masukkan anggota dari bridge LAN-nya. Bridge LAN-nya yaitu anggotanya 2, 3, 4 port Ethernet-nya ya. Kita tinggal tambahkan port Ethernet 2, masuk ke bridge LAN, kita apply. Kemudian kita bisa klik copy di sini. Kita connect ke Ether 2 soalnya. Jadi dia langsung keluar. Nah, ini kita bisa klik copy. Nah, ini ada 2 seperti ini. Kita tinggal ganti interface-nya ke Ether 3 bridge LAN ya. Masuknya ke grup bridge LAN, kita apply. Kemudian kita bisa copy lagi, masukkan interface-nya ke Ether 4. Kemudian grupnya grup bridge LAN, kita apply. Oke. Nah, beres. Step berikutnya kita akan masukkan internet melalui Ether satunya, yaitu Ether internet. Caranya gimana memasukkan internetnya? Kita tinggal ke IP, kemudian DHCP client. Di DHCP client kita tinggal klik tambah, kemudian arahkan interface-nya ke Ether 1 internet. Dia akan minta internet dari Ether 1. Nah, router Ether 1 ini saya sambungkan ke router IndiHome yang ada di rumah saya, ya Pak ya. Kita tinggal add default-nya, pilih yes, apply, oke. Nanti dia akan bonding seperti ini nih. Nah, kalau misalkan nggak bonding, silakan dipastikan pasti di bagian kabelan Anda ada masalah. Kalau nggak, dia nggak ngalirin internet. Kalau dia ngalirin internet pasti bonding ya. Udah, setelah itu kita akan konfigurasi DNS-nya di IP DNS.
kita tinggal tambahkan DNS. Di sini saya pakai DNS Cloudflare atau Google 8.8.8.8 seperti ini. Kemudian allow remote request-nya, kita apply. Oke. Next, kemudian kita berikan NAT ya di bagian IP firewall NAT. Kita bisa tambahkan di sini. Chain-nya pilih SRC NAT, out interface-nya kita pilih Ether 1 internet karena internetnya masuk dari Ether 1. Kemudian action-nya di tab action langsung ya. Kemudian kita pilih masquerade seperti ini, apply OK. Ini sudah ada persis konfigurasinya yang detailnya di video yang ini, konfigurasi dasar Mikrotik ya. Untuk WiFi voucheran, semua konfigurasi Mikrotik itu kurang lebih sama. Nah, kita bisa ping dulu dengan klik new terminal. Kita akan ping ke www.google.com. Kita enter. Nah, ini sudah reachable ya, atau sudah menjawab dengan 29 milisecond, 28 milisecond, kok tinggi ini. Statusnya tidak ada status apa-apa, artinya dia connect. Kalau misalkan dia gak connect, biasanya statusnya tulisannya time out ya. Ini berarti internet sudah bisa mengalir ke dalam. Untuk menghentikannya klik Ctrl terus C. Nanti dia akan berhenti. Next, kita akan coba untuk memberikan IP address kepada port Ethernet 234 ya. Port Ethernet 234 sudah tergabung ke grup Bridge LAN. Jadi kita tinggal berikan IP address sesuai yang sudah kita mapping di awal tadi. IP address yang akan kita berikan di sini adalah segmen 88 ya. IP address Mikrotiknya adalah 88.1 yang akan kita konfigurasi 88.1/24. Jadi kita tinggal tambahkan saja IP addressnya di bagian IP, kemudian address, kemudian kita bisa tambah. Di sini kita masukkan tuh angka tadi 192.168.88.1/24. Jangan lupa. Nah, ini yang akan kita berikan Ether ini, IP address ini, yaitu di Ether 234. Ether 234 sudah jadi Bridge LAN. Oke, kita apply. Next, kemudian kita akan tugaskan dia untuk membagi-bagikan IP address supaya nanti setiap perangkat yang terkoneksi ke dalam Mikrotik, nanti dia bisa mendapatkan IP address secara otomatis ya. Caranya IP DHCP server, terus di bagian tab DHCP pilih DHCP setup, pilih di bagian Bridge LAN, kita next, dan sudah successful. Tinggal di next saja. Oke, dan sudah beres. Ini harusnya PC Anda sudah bisa internetan. Nah, ini sudah bisa internetan. Kalau misalkan PC-nya belum bisa internetan, tinggal dicabut, colok lagi, nanti dia akan dapat IP address. Nah, ini saya coba lakukan speed test. Nah, ini sudah bisa membuka speed test dari PT Telekomunikasi Indonesia. Artinya internet sudah mengalir dengan baik. Berikutnya, setelah konfigurasi Mikrotik, berikutnya kita akan konfigurasi access point-nya ya teman-teman. Ini saya akan menggunakan access point tenda F3. Oke, ini dia tenda F3-nya. Tenda F3-nya akan saya nyalakan dulu. Setelah sudah LED-nya sudah menyala seperti ini, kita tinggal tancapkan kabelan. Nah, ini kabelan. Kita tancapkan kabelan dari port 1 tenda F3. Kita masukkan ke port Ethernet 3 atau 4 ya yang masih tersisa di Mikrotik. Di sini saya tancapkan ke port Ethernet 3. Oke, sudah tertancap, teman-teman. Kita tinggal konfigurasi tenda F3-nya. Cara konfigurasinya gimana? Kita akan konfigurasi sebagai mode access point. Caranya tinggal kita sambungkan ke WiFi-nya saja. WiFi-nya nama tenda. Oke, sudah connected. Kalau kita buka network internet setting, kemudian network and sharing center, kita buka tenda, IP address yang kita dapat adalah 0.100. Sedangkan di sini mappingnya IP addressnya tenda itu harusnya 88.3 seperti ini ya Pak ya, 88.3. Caranya gimana? Caranya supaya mendapatkan satu segmen IP address dengan Mikrotik, kita ya setting ke mode access point, pastikan terhubung ke WiFi tenda F3-nya seperti ini. Kemudian kita tulis IP address-nya 192.168.0.1 seperti ini, enter. Nah, pilih modenya menjadi dynamic seperti ini. Nama WiFi-nya kita kasih nama misalkan internet offline seperti ini. Kita oke saja. Kita sambungan ulang. Nanti harusnya akan muncul internet offline seperti ini, kita connect. Oke, sudah. Kita tinggal refresh lagi di halaman ini. Nah, ini kita cancel. Oke, untuk menjadi mode access point, caranya kita tinggal pilih di bagian wireless repeating. Di sini ada AP mode. Nah, di mode AP ini nanti dia akan menjadi bridge saja. Jadi IP address-nya akan didapat melalui
Mikrotik. Jadi IP Mikrotik akan distribusikan ke tenda F3. Tenda F3 nanti dia tidak akan mengolah datanya, semua akan diproses oleh Mikrotik. Jadi dia hanya mentransmisikan WiFi saja. Kita tinggal oke. Tunggu sampai proses rebootnya selesai. Nah ini dia sudah muncul lagi WiFi-nya, sudah restart. Kalau kita cek, kalau kita konekkan, kita cek network and internet setting, kemudian kita network and sharing center, kemudian kita klik di bagian wifi tendanya, kita details. Nah, di sini IP address-nya berubah jadi segmen 88, bukan titik 0 ya. Artinya tenda F3 ini sudah menjadi access point saja. Semuanya data diproses oleh Mikrotik. Ini yang sebenarnya yang oke itu seperti ini caranya ya. Ini tenda F3-nya kan IP-nya 88.3. Nah ini kita bisa konfigurasi di Mikrotiknya, Winbox. Kita buka Winbox lagi, kita connect. Kita coba cek dulu tenda F3 nya dapat IP address berapa. Caranya kita tinggal ke IP, kemudian DHCP server. Di DHCP server ini teman-teman tinggal klik di bagian tab lisis ya. Di tab lisis ini ada dua perangkat yang tersambung. Teman-teman bisa lihat ada revision PC, ini adalah laptopku. Kemudian ada perangkat yang tidak ada namanya ya. Di sini kita bisa lihat IP-nya 252. Kita bisa copy seperti ini. Copy. Kemudian kita bisa buka ya, teman-teman. Di sini tab baru, paste, enter. Nah, dia terbuka tenda F3. Ini namanya One IP. Jadi kita bisa remote melalui One IP-nya. Ini berarti IP-nya tenda. Caranya mengubah gimana supaya ini bisa menjadi 88.3? Kan ini masih 88.252. Nah, kita akan ganti IP-nya menjadi 88.3. Caranya kita tinggal make static. Jadi dia akan dirubah menjadi static. Kemudian kita close. Kita klik lagi. Nah, di sini kita bisa rubah menjadi sesuai keinginan kita 88.3. Seperti ini kita apply dan oke. Kita coba dulu apakah terbuka 88.3 tenda F3-nya. Nah, ini saya refresh coba. Nah, ini sudah nggak bisa, tapi kita close, kemudian kita paste IP address-nya tadi 88.3 seperti ini. Kita enter, dia terbuka. Sekarang IP address-nya tenda sudah 88.3. Sesuai ya. Next kita tinggal masuk ke step selanjutnya, yaitu install Ubuntu server di Intel NUC. Jadi kita akan install Ubuntu server di Intel NUC kita ini sebagai server ya. Nanti kita akan coba buat sosmed kita sendiri, kita akan coba buat YouTube kita sendiri, kita akan coba buat Netflix kita sendiri di server Intel NUC ini ya Pak ya. Nah, untuk cara install Ubuntu servernya, teman-teman bisa ke anangmrk.com. Kemudian di sini ada cara install Kasa OS di PC atau laptop ya, teman-teman. Jadi di sini sudah ada langkah-langkahnya. Ini nanti kita install dulu yang namanya Ubuntu LTS. Oke, ini step-stepnya nanti akan kita praktekkan. Gaskan. Oke, teman-teman, next kita akan masuk ke step yang lebih detail lagi, nggak secepat-cepat tadi, yaitu kita akan membuat servernya. Nah, servernya ini nanti kita akan build dari Kasa OS karena ini menurut saya yang paling mudah dari sekian banyak pencarian dari mulai Proxmox dan yang lain-lain. Kayaknya yang lebih mudah untuk ditutorialkan dan juga lebih mudah untuk kita bikin servernya, terutama untuk pemula. Itu nanti kita bisa pakai Kasa OS ya. Dan untuk menginstal Kasa OS, sebelumnya Kasa OS ini semacam aplikasi ya Pak ya. Jadi dia berdiri di atas sistem operasi Linux. Nah, kalau misalkan kita pakai Intel NUC seperti ini, kalau kita beli baru, kalau kita nyalakan PC-nya, itu dia akan booting sebagaimana seperti biasa PC-PC pada umumnya. Jadi dia itu Windows ya. Ini dia dapat Windows Ori. Anda terpaksa harus merelakan Windows Ori tersebut untuk kita ganti dengan sistem operasi Linux ya, Pak ya. Dan di sini sudah ada step-stepnya semuanya. Kita bisa unduh dulu ISO-nya. Jadi sama persis seperti kita menginstal ulang Windows, kita harus unduh dulu file ISO-nya ya. Bisa klik di bagian sini Ubuntu Official. Ini di nanangmrk.com ya. Nanti linknya saya kasih di deskripsi di bawah. Kita klik di bagian sini. Nanti akan terdirect ke websitenya resmi dari Linux Ubuntu. Nah, di sini ada berbagai macam Linux Ubuntu yang bisa kita pakai. Cuman karena ini untuk server dan supaya ringan aja, kita bisa pakai Ubuntu ini 20.04.06 live server. Jadi dia nggak ada web UI-nya.
dia hanya server saja by terminal alias dari CLI aja Pak ya. Dan ini Ubuntu Live Server AMD ISO. Kita bisa di sini untuk mendownload filenya. Silakan di-download dulu. Oke, setelah filenya terdownload seperti ini Pak ya, teman-teman bisa tancapkan flash disk. Jadi harus punya flash disk ya. Ini melakukan burning dari Linux untuk kita bootingkan di dalam Intel NUC-nya supaya nanti dia bisa berubah dari Windows menjadi Linux yang akan kita burning gitu ya. Nah, ini kita tancapkan dulu untuk flash disknya. Di sini sudah terbaca untuk flash disknya ya Pak ya. Dan untuk melakukan burning, teman-teman, kita butuh software yang namanya Balena Etcher atau kita bisa pakai Rufus ya. Di sini saya pakai Balena Etcher, teman-teman bisa download di bawah juga saya sudah persiapkan. Ini kita tinggal buka Balena Etcher-nya. Dan di sini akan otomatis terbaca flash disk yang saya pakai. Jadi saya pakai flash disk Toshiba, storage-nya 32 GB ya Pak ya. Nah, di sini kita tinggal flash from file. Kita klik saja, terus kita pilih di bagian download. Nah, ini ada Ubuntu 20.04 yang sudah kita download tadi. Kita open. Nah, ini filenya sebesar 1,2 GB. Kita tinggal klik flash. Oke, dia ini sedang starting atau melakukan flash. Kita tinggal tunggu saja sampai nanti selesai ya Pak ya. Oke, ini sudah flash complete ya Pak ya. Artinya dia sudah selesai memburning Linux-nya ke flash disk kita. Kita tinggal cabut aja flash disknya. Dan by the way, biasanya kalau sudah berhasil terburning, flash disk kita sudah gak terbaca di sistem komputer nih kayak gini nih. Nah, ini kita tinggal cabut aja flash disknya. Nah, ini sudah siap untuk kita burning ke dalam Intel NUC-nya. Nah, sebelum kita melakukan burning, teman-teman butuh keyboard untuk nanti kita bisa dial ke BIOS-nya. Karena nanti ketika dia dinyalakan untuk masuk ke BIOS, kita harus tekan tombol F2 dan itu teman-teman harus punya keyboard ya. Dan di sini kebetulan saya sudah ada keyboard. Selain keyboard, teman-teman juga harus butuh monitor sebenarnya untuk menampilkan HDMI-nya. Jadi tetap harus butuh monitor, atau kalau misalkan teman-teman mau simpelnya, nah itu gunakan cara yang biasanya saya lakukan, yaitu menggunakan HDMI capture atau HDMI capture ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak pakai HDMI capture, itu nanti akan tancapkan kabel HDMI dari NUC-nya ke monitor untuk didisplaykan ya. Nah, karena di sini saya pakai HDMI capture, jadi saya bisa melihatnya di OBS gitu ya, di laptop. Kapan-kapan nanti saya ajari. Tutorialnya sudah banyak di YouTube sih sebenarnya. Nah, ini sebelum kita nyalakan, kita perlu tancapkan flash disknya terlebih dahulu. Di sini kita tancapkan flash disknya. Saya tancapkan ke yang bagian belakang. Ini ada USB 3.0, warnanya biru. Saya tancapkan. Kemudian kita bisa tancapkan keyboardnya. Di sini saya pakai keyboard wireless. Ini saya tancapkan dulu keyboardnya. Terserah ya, pakai mau port USB yang mana aja boleh. Ini sudah. Kemudian kita bisa tancapkan port Ethernet 4 mikrotik ke port LAN-nya. Ini nanti supaya nanti ketika kita instalasi Linux-nya langsung bisa kita remote di mikrotik ya. Jadi saya akan tancapkan dulu. Oke teman-teman bisa lihat ini sudah saya tancapkan dari port Ethernet 4 mikrotik ke Intel NUC-nya. Kemudian flash disknya sudah tertancap, keyboard juga sudah tertancap, HDMI-nya atau HDMI-nya ini kita sudah tancapkan ke monitor, dan ini saya sudah record juga, kita siapkan keyboardnya. Nah, ketika nanti saya tancapkan, kemudian Intel NUC-nya ini menyala, dengan cepat kita harus menekan tombol F2 di keyboard, ya. Seperti itu caranya. Jadi ini powernya akan saya tancapkan ke Intel NUC-nya. Sudah nyala, LED-nya warna biru, kita tinggal tekan F2 seperti ini. Oke teman-teman, ketika kita sudah tekan F2, nanti dia akan masuk ke bootingnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini untuk mengkontrolnya, teman-teman bisa klik tombol tab di keyboard. Agak melek ya. Nah, ini untuk masuk ke pilihan bootingnya, teman-teman bisa klik di Advance. Ini ada kuning-kuning itu, gede-gede kita tinggal enter. Kemudian teman-teman bisa arahkan, ya. Ini pakai tombol kursor arrow-nya atau tombol arah. Klik di bagian boot. Nah, di bagian boot ini pilih Toshiba memory. Ini kalau misalkan teman-teman di sini ada Windows dan macam sebagainya, itu jangan dipilih. Untuk yang pertama ini pilih yang Windows memori ya. Untuk yang satu, enter, yes. Nanti dia akan otomatis reboot lagi seperti ini. Ya, ini dia reboot lagi, dan nanti dia akan masuk ke instalasi Ubuntu servernya. Gampang ya Pak ya. Pokoknya tidak usah khawatir kalau ngulik-ngulik seperti ini tuh rusak.
ya wis. Kalau Anda sudah berani ngulik ya berarti aman aja. Oke, dan ini sudah ada muncul untuk kita pilih language-nya. Kita pilih yang English, kita enter. Kemudian di sini teman-teman ada pilihan di bawah, lihat di bagian bawah. Ada update to my new installer, ada continue without updating. Biasanya saya pilih continue without updating ini. Untuk menggerakkannya pilih tab ya. Kita enter. Kemudian ini pilih down. Kemudian kita continue, kita down langsung juga. Proxy address kita down juga, ini kita down juga, ini kita tap down, kita down juga. Nah ini kita pilih tap continue. Nah di sini bisa masukkan namanya, misalkan server Nanang. Di sini server Nanang juga, misalkan. Untuk username-nya kita Nanang MRK, begini, passwordnya juga Nanang MRK sama. Kita untuk confirm passwordnya, nah, ya kita tap down. Nah kemudian di sini ada install OpenSSD server. OpenSSD server ini adalah supaya Linux-nya bisa di remote dari SSH komputer kita. Jadi ini kita harus install juga. Untuk cara menambahkan instalasinya, tinggal klik spasi. Nanti dia akan muncul X seperti itu. Nah kita tinggal tap down. Oke, ini kita tinggal tap down. Nah ini kita tinggal tunggu proses instalasinya selesai. Mudah, bayangkan. Ini kita tunggu saja. Oke teman-teman, dan di sini sudah selesai ya untuk instalasi Linux-nya. Teman-teman bisa lihat view full log, kemudian cancel update and reboot. Nah di sini teman-teman bisa tap pilih cancel update and reboot, enter. Nah ini nanti dia akan cancelin update kemudian reboot. Kalau misalkan dia nggak reboot, nggak usah khawatir, langsung juga boot kayak ini, jeret, nyalakan. Memang agak-agak kasar tapi memang dia seperti itu. Kemudian nyalakan lagi ya untuk Intel and use. Di step ini kita sudah tidak perlu keyboard Pak. Jadi nanti dia akan otomatis booting jadi Linux server yang kita bisa kontrol dari SSH-nya di MikroTik. Nah, teman-teman bisa lihat, jadi dia booting terminal seperti itu. Nah, kayak gini nih. Ini kalau muncul di HDMI-nya memang hanya seperti ini, ya. Jadi semacam script gitu. Tapi kita bisa kontrol semuanya dari MikroTik ya, lewat IP address yang nanti didapatkan oleh Linux server ini. Nah ini teman-teman bisa lihat server Nanang login. Ini dia sudah bisa booting. Oke, setelah dia booting menjadi Linux, kita sudah bisa remote Linux server Ubuntu-nya dengan IP yang didapatkan dari MikroTik-nya ya. Sekarang kita coba buka Winbox-nya terlebih dahulu. Kemudian kita buka IP, kemudian DHCP server di tab lisis. Nah di tab lisis nanti akan ada server Nanang MRK. Wadaw. Ya ini server Nanang MRK. IP address-nya 88.2 ya Pak ya. Kalau misalkan IP-nya nggak 88.2, teman-teman tinggal make static kemudian ganti saja IP-nya 88.2 ya. Ini kita kontrol C seperti yang tadi. Kemudian kita buka putih. Jadi untuk meremote terminal dari Linux Ubuntu servernya, kita butuh software yang namanya putih. Jadi bisa download di link deskripsi di bawah. Nah ini kebetulan sudah saya install. Seperti ini bentuknya. Nah ini tinggal pastekan saja IP-nya. Kemudian portnya 22, biarkan aja, tidak ada konfigurasi yang diubah-ubah, langsung open. Nah ini akan ada login as, tulis Nanang MRK. Ini yang sudah kita setting username dan passwordnya tadi Nanang MRK. Kita enter, passwordnya juga Nanang MRK. Kita enter. Ini sudah berhasil masuk ke Linux-nya ya Pak ya. Nah, untuk melakukan penginstalan sebelumnya kita harus pastikan dulu apakah Linux kita itu sudah terkoneksi dengan internet. Caranya tinggal ketikkan sudo apt update seperti ini. Kita enter. Nanti Anda akan disuruh memasukkan password ya. Passwordnya Nanang MRK. Enter. Nanti dia akan hit ya. Ini dia sedang melakukan update dari repository yang ada di Linux Ubuntu ya Pak ya. Kalau dia berhasil update tanpa ada error, ini berarti dia sudah terkoneksi internet dengan baik. Kalau enggak, teman-teman bisa lakukan ping www.google.com. Seperti ini, enter. Nanti dia akan reply ya, atau membalas seperti ini. Nah, ini artinya dia terkoneksi dengan internet dengan baik.
Ctrl C. Nah, ini dia sudah terkoneksi dengan internet. Next, kita lihat stepnya di web Nanang MRK. Berikutnya kita bisa install Kasa OS dengan mengetikkan perintah di bawah ini ya. Teman-teman bisa copy perintah ini atau bisa langsung ke webnya Kasa OS. Tulis aja di Google Kasa OS seperti ini. Nanti di paling atas ini ada auto script atau auto installer dari IceWellTech ya, tinggal di copy saja, nanti dipastekan di terminal. Cara pastenya tinggal klik kanan di keyboard, jadi tidak usah ada paste, tinggal klik kanan di keyboard, nanti dia akan otomatis muncul, tinggal di enter, nanti dia akan menginstal Kasa OS-nya seperti ini. Ya, ini kita tinggal tunggu proses instalasinya selesai. Semudah itu, Pak. Nanti baru kita kulik-kulik. Oke Pak, ini sudah selesai terinstall Kasa OS-nya. Jadi kalau berhasil menginstal Kasa OS, nanti dia akan muncul seperti ini nih. Ya. Kita akan bisa login dengan HTTP 192.168.88.2 sesuai yang sudah didapatkan IP Linux server kita yang kita tancapkan di Mikrotik. Nah, kita tinggal copy aja, tinggal seleksi gini aja. Nah, ini nggak usah diklik copy, nanti dia akan copy secara otomatis kalau kita seleksi seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita pastekan di halaman browser kita. Kita tinggal Ctrl V, paste, enter. Nah, nanti dia akan otomatis ke direct di Kasa OS ya. Seperti itu, gampang, sesederhana itu ya. Kita tinggal go. Username-nya kita kasih Nanang MRK misalkan, kemudian passwordnya kita kasih Nanang MRK sama juga supaya gampang. Create. Nah, ini sudah terbuat, kita tinggal accept saja. Nah, ini halaman Kasa OS persis seperti yang sudah pernah kita instalasi sebelumnya di Zimaboard, kemudian di STB. Nah, karena di sini kita mau buat internet offline, jadi kalau pakai STB sebenarnya bisa juga dengan Kasa OS seperti ini. Cuman nanti kalau kita mau jalankan software yang berat-berat, STB itu kurang, Pak. Kurang, speknya kurang. Jadi di sini saya pakai X86. Menurutku paling gampang ya pakai Intel NUC ini. Ini gak di-endorse ya, tapi yang paling gampang ini memang ya. Nah, di sini saya mau tunjukkan salah satu aplikasi yang kita bisa gunakan untuk sebagai membuilding sebuah internet offline. Jadi nanti ketika orang terhubung dengan jaringan kita di tenda F3 tadi, orang-orang bisa tetap WhatsAppan, tetapi hanya di lokal area saja. Jadi kalau misalkan kita nggak ada internet atau di mana kita bisa saling berkomunikasi dengan jaringan lokal ini begitu Pak. Nah, ada berbagai aplikasi yang bisa kita develop menjadi internet offline kita yang ada di App Store-nya Kasa OS ini, tinggal diklik saja. Nah, ada banyak. Biasanya yang paling tenar untuk media-media itu seperti Netflix itu ada yang namanya Jellyfin. Terus kemudian untuk seperti Google Drive dan chatting, kita bisa pakai yang namanya Nextcloud. Ada banyak nih Pak aplikasinya Pak. Ini nanti kita akan bahas satu persatu ya, nggak di dalam satu video ya. Sorry banget by the way, kalau misalkan satu video ini panjang banget, ini ada, saya merasa sudah sangat panjang sih. Saya akan coba tunjukkan aplikasi yang oke untuk project internet offline kita atau home server kita. Nah, di sini saya akan membuat sosmed saya sendiri, sosmed lokal saya sendiri dengan menggunakan Nextcloud ya Pak ya. Kita coba cari di sini Nextcloud. Nah, ini kita klik, nanti akan bentuknya seperti ini nih Nextcloud. Kita bisa video call grup, kita bisa chatting, kita bisa kirim gambar, kirim lokasi. Ini persis seperti Google. Jadi persis seperti Google punya dan WhatsApp punya ya Pak ya. Kita coba tinggal install saja. Kita tunggu instalasinya, dia akan menginstal secara otomatis, gampang. Ini pastikan ada internet dulu terhubung. Kalau software-software yang sudah kita butuhkan sudah terinstalasi semua, baru kita cabut sumber internet di Mikrotiknya. Ini kita instalasi dulu. Ini butuh internet untuk mengambil data dari repositori Kasa OS-nya ya. Oke, sekarang sudah terinstall Nextcloud-nya. Seperti ini ya, gampang. Kita tinggal klik aja seperti ini, nanti dia akan otomatis terdirect ke halaman 92.168.88.2 dengan port 181 ya. Ini teman-teman tinggal bikin username adminnya. Caranya tinggal isi aja Nanang MRK misalkan. Ini passwordnya saya tulis YT Nanang MRK seperti ini 123 seperti ini ya. Kemudian kita install set. Nah, ini tunggu, dia akan melakukan proses instalasi Kasa OS-nya dan menginstal beberapa
package yang dia perlukan begitu untuk menjalankan Nextcloud-nya. Ini tergantung dengan internet yang teman-teman pakai. Nah, ini sudah, dia akan muncul recommended apps. Nah, recommended app ini ada kalender, kontak, mail, next office, kemudian notes dan talk ya. Ini nanti teman-teman bisa kulik-kulik sendiri, tapi nanti saya akan contohkan secara sederhananya seperti apa. Nah, ini tinggal diinstal semuanya saja. Saya sarankan untuk instalasi semuanya saja. Ini saya install. Dia akan terinstall secara otomatis. Ini ditunggu ya Pak ya. Dia akan menginstal kalender, menginstal plugin kontak, menginstal plugin mail, dan plugin Nextcloud yang lain. Ini kita tunggu. Ini sudah terinstall ya Pak ya, plugin-pluginnya, dan kita tinggal Nextcloud on all your device. Kita klik, read more, klik. Nah, ini seperti ini tampilannya Nextcloud ini seperti ini ya. Jadi ini semacam kayak Google Drive, bisa Google Calendar, bisa Google Doc juga. Teman-teman tinggal ngulik. Nah, cuman yang akan saya tunjukkan kepada teman-teman itu ada yang namanya Nexttalk. Ini kita bisa, dan ini tanpa koneksi internet loh Pak. Nextcloud ini dia lokal tersimpan di server kita. Jadi kalau tidak ada koneksi internet atau koneksi internetnya kita cabut, nanti dia tetap akan bisa berfungsi begitu. Nah, di sini ini talk, ini nanti kita akan coba conversation atau video call dengan Nextcloud Talk ini ya. Sebelumnya kita bikin user dulu. Nah, ini saya akan contohkan pakai apa ya? Pakai HP mungkin ya. Jadi nanti saya akan coba saling fit call dengan HP saya yang lain dan juga laptop saya. Apakah bisa berjalan seperti WhatsApp, berjalan seperti Telegram atau platform-platform sosial media saya yang lain dan tanpa internet. Nah, kita coba. Kita bikin user dulu. Ini user. Nah, di sini kita bisa bikin grup dulu. Misalkan kita kasih nama grup user. Oke, di sini kita bisa bikin account. Misalkan Realme. Displaynya Realme seperti ini. Emailnya misalkan Realme. Ini apa passwordnya? YT Nanang MRK 123 seperti ini passwordnya. Emailnya misalkan realme@mrk.net. Jadi Nanang MRK internet gitu. Administratornya kita user pilihnya. Kemudian default kuotanya kita pilih unlimited. Kita juga bisa batasi kuota tertentu kecepatannya juga bisa. Semena-mena aja. Kita unlimited saja. Manajernya kita pilih Nanang MRK ya. Ini adalah adminnya Coro nih. Add new user sudah ada user Realme. Ini nanti saya akan pasang di HP Realme GT saya. Nah, ini kebetulan saya juga punya HP lain Vivo. Nah, ini bikinkan user lagi Vivo. Add user lagi, new account Vivo. Display name-nya Vivo. Nanti bisa orangnya edit sendiri juga bisa. YT Nanang MRK 123 Vivo @mrk.net. Kayak gini teman-teman. Kemudian user, kuotanya kita kasih unlimited, manajernya Nanang MRK. Kita add new user. Oke, sudah ada Vivo dan Realme. Oke ya, siap ya. Nah, teman-teman bisa tersambung ke internet offline. Ini internetnya masih saya hubungkan ya. Nanti kita cabut untuk mencobanya. Nah, di internet offline ini saya gunakan untuk mendownload yang namanya Nexttalk ya di Play Store. Silakan dibuka aja, di App Store juga ada. Kalau teman-teman mau gunakan Drive dan lain macam sebagainya, aplikasinya namanya Nextcloud. Aplikasinya yang ini nih, tinggal tulis Nextcloud seperti ini. Nanti ada aplikasi Nextcloud ini. Nah, untuk chatting kita butuh yang namanya Nexttalk ini. Nexttalk. Nah, ini persis kayak Sinology, Pak. Ada Nextnotes juga, Nextcloud Password juga, banyak aplikasi mereka ya secara terpisah. Nah, ini kita butuh yang Nexttalk saja. Nah, ini kita tinggal buka seperti ini. Nah, nanti di dalamnya akan ada server address HTTPS seperti ini teman-teman. Nah, ini jenengan tinggal tulis saja. Ini kita belum sampai ke DNS server sih, tapi nanti aja lah ya. Kita tinggal tulis saja sesuai dengan IP address dari Casa OS-nya yang ini ya, teman-teman bisa lihat. Sesuai dengan IP address dari Casa OS-nya yang ini. Sak port-porte ya, tinggal tulis saja. http:// kemudian 192.168.88.2 portnya 181 seperti ini. Kita tinggal, nah nanti dia akan otomatis terdirect. Pastikan Anda terhubung ke WiFi internet offline ya. Kita masuk.
Nah, ini disuruh login username dan password yang sudah kita buat. Karena ini HP Vivo, jadi saya masukkan yang Vivo seperti ini, YT Nanang MRK 123. Kayak gini harusnya sih. Kita login. Oke, kita berikan green access. Oke ya. Ini kita sudah punya aplikasi chat kita sendiri secara lokal. Ini saya akan instalasi dulu ke HP Realme GT Master Edition saya, dan nanti kita akan off-kan internetnya, apakah dia masih bisa berjalan dengan baik. Kita coba ya. Ya, oke Pak, di sini saya sudah download Talk semua dan saya sudah loginkan semua. Oke, ini yang Vivo, ini yang Realme ya Pak ya. Kita coba lihat, internetnya sudah saya cabut ya. Di Mikrotik internetnya sudah saya cabut. Ini sudah tidak ada kabel biru nyambung di Ether 1. Ether 1-nya sudah kosong, tidak ada internet sama sekali masuk ke dalam sini. Teman-teman bisa lihat kalau tidak percaya, ini di bagian Vivo ada tulisannya terhubung, tidak ada akses internet ya. Kemudian kalau saya buka di speed test, dia akan nguser-nguser tok ya, seperti ini. Akan nguser-nguser tok. Yang ini juga sama, speed test, nguser-nguser saja. Artinya tidak ada koneksi internet yang masuk ke handphone ini. Tapi saya terhubung ke tenda F3 ini, dua-duanya dengan laptop saya terhubung ke tenda F3, terhubung ke Mikrotik, Mikrotik terhubung ke server kita yang sudah kita install Nextcloud. Nah, kita akan coba chat talk ya. Kita bisa klik di bagian pensil kanan ini. Ini ada Realme ya. Di sini saya akan coba kirim pesan ke Realme. Kita coba buka di Realme, apakah pesannya sampai. Seperti ini. Nah, ini ada pesan masuk, cek. Kita coba di Realme-nya menjawab pesan Vivo. Halo, ini terkirim ya? Kirim Pak. Ya, teman-teman bisa lihat yang di Realme terkirim. Oke, kita coba lakukan panggilan. Suara ya. Lihat teman-teman, terpanggil. Dan ini aslinya ada nada derinya. By the way, cuman ini mode diam HP-ku. Oh, mic-nya sedang di cek, halo, cek, halo. Dia bisa menerima telepon, mengirim gambar dan berbagai macam sebagainya ya Pak ya. Bisa mengupload, bisa share from Nextcloud, bisa share locate. Ini offline, tidak ada internet sama sekali. Teman-teman bisa lihat, tidak ada internet. Ya, di bagian sini ini terhubung, tidak ada internet. Kita coba fit call. Oke, kita coba fit call. Diangkat, cek, mandul ya. Cek. Oke. Ini yang di sini belum muncul ya Pak ya. Ini nanti dia butuh data-data yang harus tersimpan dengan baik dulu sih. Tapi nanti dia bisa muncul. Vivo sudah muncul. Teman-teman bisa lihat. Ini nggak ada internet dan kita bisa balik kameranya. Nah, tuh bisa balik kameranya. Ini juga bisa dibalik kameranya. Nah, bisa dibalik kameranya. Dan ini tanpa delay sama sekali. Raono jam merah Raono Pak. Terus kemudian menyambungkan itu tidak ada ya, karena memang lokal saja ya. Terkoneksi ke router ini diproses oleh server. Sesimpel dan sesederhana itu ya. Dan teman-teman lihat ini dia iya apa itu? Lihat gambarnya nggak patah-patah Pak. Oke, matikan. Itu fungsi Nextcloud sesederhana itu. Kita bisa membuat aplikasi chattingan kita sendiri. Dan ini kita juga bisa ngechat ke laptop ya teman-teman. Ya, kita coba ke admin ya, misalkan ini saya chat ke Nanang MRK. Ini yang Vivo, saya chat ke Nanang MRK. Halo Min. Oke, kita coba lihat yang di laptop, di aplikasi laptop di Talk ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini terkoneksi. Halo Min. Ini kita bisa kirim gambar juga. Upload from device juga. Kita coba kirim picture dulu. Coba, nah itu saya mengirim gambar dari Nanang MRK dan di sini terkirim gambarnya ya Pak ya. Nah, mantap toh? Iya. Dan bisa kita download juga sama seperti WA persis. Ini memang gambarnya pecah-pecah ya, resolusinya memang kecil karena ini gambar web kayak icon gitu. Mantap toh? Mantap coy. Kita punya internet offline kita sendiri. Sebenarnya nanti ada banyak yang bisa kita kembangkan teman-teman. Nanti ada Jellyfin, kita bisa Netflix-kan juga. Ada Mumble, kita bisa kayak HT gitu. Ada banyak sih yang bisa nanti kita develop aplikasinya. Nanti pelan-pelan kita juga akan coba install WordPress, kemudian aplikasi kasir dan lain macam sebagainya di server kita
ini. Tapi saya rasa Nextcloud saja cukup. Nanti video berikutnya teman-teman bisa lihat di playlist Kasa OS, silahkan tonton di situ ya teman-teman. Saya rasa itu saja. Nanti link pembelian semua alat-alat ini akan saya taruh di deskripsi di bawah. Nanti untuk link download dan macam sebagainya juga saya taruh di deskripsi di bawah. Versi tulisnya juga ada di deskripsi di bawah. Jangan lupa like, subscribe. Kalau misalkan jenengan suka dan mau support saya, silahkan berikan super thanks yang ada di bawah video ini. Saya Nanang MRK. Kalau ada tutur kata yang salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.